إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المجاهدين الطاهرين الغر الميامين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang berbahagia ini, pada Jumat yang kesekian kalinya di dalam periode kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, keimanan dan kekuatan untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikatul mautnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya yang telah memberi kita contoh terbaik sepanjang masa. Tidak ada lagi contoh yang perlu kita tiru, tidak ada lagi contoh yang perlu kita tauladani selain daripada generasi Rasulullah SAW, generasi sahabat dan juga dua generasi setelahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu tanggal 26 Safar, di riwayat lain ada di bulan Rabiul Awal. Mari kita ambil tanggal 26 Safar. Kalau kita hitung dari Al-Aqabah yang kedua, itu lebih kurang 2 bulan setengah. Berkumpullah para petinggi musyrikin Quraisy. Di antaranya adalah Abu Jahal, kemudian ada di sana Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya, pemimpin setiap kabilah, untuk merapatkan, untuk merencanakan suatu perencanaan besar untuk bagaimana menghalangi dakwahnya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya para pemuka Quraisy itu sudah melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan bagaimana merencanakan sesuatu ini untuk menghalangi Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Berkumpullah mereka di Darun Nadwah yang kita masyhur mendengarnya di dalam kitab-kitab sirah. Mereka berkumpul untuk merencanakan sesuatu yang maha dahsyat untuk menghalangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Maka datanglah seorang yang tua, yang sudah sepuh, penampilan sangat menarik, berwibawa, dan tutur katanya mempengaruhi orang-orang yang berkumpul di Darun Nadwah pada saat itu. Kemudian dia mengatakan, saya ingin ikut di rapat ini, siapa tahu mudah-mudahan saya bisa memberikan usulan-usulan. Maka diterimalah orang tua itu. Dia mengaku dari Ahlun Najd, dari kota Najd. Maka duduklah bersama
pemimpin kaum Quraisy, kafir Quraisy, di antara Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan juga yang lainnya. Membahas tentang permasalahan besar. Bagaimana Muhammad ini diapakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diapakan Muhammad ini? Kemudian salah satu dari mereka, Abul Aswad, memberikan usulan pertama, Muhammad sebaiknya diusir dari Mekah. Diusirlah dia supaya dia Muhammad itu tidak menghalangi dakwah kita. Diusir kemana saja. Maka orang tua dari Najat itu kemudian mengatakan, usulan ini kelihatannya kurang tepat, tidak benar usulan ini. Karena kalau Muhammad diusir, maka dia akan datang ke satu kampung, kemudian dia mempengaruhi manusia di sana dan membawa gelombang besar untuk menghancurkan kita. Karena Muhammad itu perkataannya sangat indah. Kata orang tua dari Najat itu, Muhammad itu pandai untuk menyihir yang diajak bicara itu, sehingga dia mau masuk mengikut Muhammad. Maka usulan ini menurut saya tidak bisa diterima. Usulan kedua masuk, yaitu dari Abul Bukhturi. Abul Bukhturi mengusulkan, bagaimana kalau Muhammad itu kita kurung saja di satu ruangan, di satu tempat, kita ikat dia, biarkan saja dia di situ sampai dia mati. Maka seorang tua dari penduduk Najat itu, yang sepuh itu, yang penampilan sangat menarik itu, kemudian mengatakan usulan ini juga kayaknya tidak menarik, kayaknya usulan ini tidak bisa diterima. Kenapa? Kalau nanti kalian mengurung Muhammad, dia akan meloloskan diri dari pintu belakang, kemudian dia datang pada sahabatnya, memberitahu pada sahabatnya, para sahabatnya akan marah dan akan balik menyerang kita. Maka usulan terakhir, dan tentu saja usulan ini datang dari pemimpin mereka, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah paman Rasulullah SAW sendiri yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Apa usulan dia? Dan usulan saya ini mungkin kalian tidak pernah terpikirkan oleh kalian, kata Abu Jahal, yaitu Muhammad itu kita bunuh saja. Kita kumpulkan pemuda-pemuda dari setiap kabilah untuk menghunuskan pedangnya dan membawa kepala Muhammad. Kalau kemudian keluarga besar Muhammad menuntut, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, mereka tidak bisa menggugat, tidak bisa menuntut. Kenapa? Karena darah Muhammad sudah mengalir di setiap kabilah-kabilah, tidak bisa dituntut. Apa kata orang tua dari Najat itu? Ini baru usulan. Ini baru usulan. Dan saya sangat setuju dengan usulan ini. Maka kemudian usulan diterima, dan kemudian mereka merencanakan atau melaksanakan usulan yang diusulkan oleh Abu Jahal ini. Kemudian tahukah kita siapa penduduk, siapa orang tua yang datang tiba-tiba mengikut, kemudian ikut rapat besar, ikut rapat rencana yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan itu untuk merencanakan membunuh Muhammad? Ternyata dia adalah iblis. Langsung turun iblis, pemimpin para setan jin, langsung turun ke Darun Nadwa itu, menyamar, merubah dirinya menjadi seorang tua yang berpenampilan menarik. Dan Ibnu Hisham menyebutkan bahwasanya, atau Ibnu Ishaq menyebutkan dalam sirahnya itu, bahwasanya mereka melakukan usulan Abu Jahal ini. Ini hijrah, peristiwa momentum terbesar di dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, peristiwa inilah yang menjadikan Umar bin Khattab ketika melakukan rapat besar menentukan tahun baru Hijriah, tahun pertama Hijriah itu di peristiwa ini, tahun 1 Hijriah. Oleh karenanya,
Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika rencana itu dilaksanakan, tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Kita punya Allah, kita punya Rasul, kita punya kitabnya. Dan kitabnya ini sampai ke kita menginformasikan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Di dalam surat Al-Hajj juga demikian dan lebih dahsyat. Ya, wa makaru wa makarallah wa indallahi makruhum. Dan tipu daya, mereka melakukan tipu daya. Orang-orang kafir itu melakukan tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka. Walaupun tipu daya orang kafir itu litazula minhul jibal, meruntuhkan gunung, tetap wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Merencanakan makar ini orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan ini pelajaran kita, pelajaran terbesar yang harus kita ambil adalah di antaranya ketika orang melakukan hijrah, dari hijrah hati, hijrah pekerjaan, hijrah amal, hijrah dari negeri kafir ke negeri tauhid, maka tidak tanggung-tanggung. Yang langsung turun adalah iblis. Itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuhnya adalah setan dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'd, saling membisikkan antara mereka itu. Apakah setan dari jin atau manusia, saling membisikkan. Apa? Untuk apa? Zukhrufal qawli ghurura, membuat kata-kata yang indah. Untuk apa? Untuk menghalangi orang-orang yang hijrah terutama. Maka sekali lagi, ketika kita hijrah, apalagi niat hijrah itu karena Allah, faman kana hijratu ila Allahi wa rasuluh fa hijratu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Maka niat yang kita value, nilai dari hijrah ini adalah niat hijrah itu sendiri. Siapa yang niatnya karena Allah hijrah, maka itulah niat yang dia dapatkan. Siapa yang niat hijrah karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, ya dia juga akan hijrah karena itu. Maka sekali lagi pelajarannya adalah setan dari kalangan jin, dan ini langsung pemimpinnya iblis berkolaborasi dengan setan dari kalangan manusia Abu Jahal. Mereka saling semacam, kemudian yang mendoakan adalah Abu Jahal, yang mengamini iblis. Begitu. Ketika kita hijrah, inilah, maka hati-hatilah kita pertahankan apa yang kita hijrahkan ini, apa yang kita berhijrah darinya, dari buruk kemudian baik. Selalu iblis dan bala tentaranya itu akan menghalang-halangi terus dari perjalanan hijrah kita. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membala makar kaum musyrikin itu dengan mengirim malaikat. Dan ini pelajaran yang kedua adalah ketika kita berhijrah, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan mengirim bantuan berupa malaikat yang tidak kelihatan, ghaib. Dikirimlah oleh Allah Subhanahu wa taala Jibril kepada Muhammad SAW. Muhammad, besok pagi engkau jangan tidur di tempat tidurmu. Gantilah siapalah, begitu kata Jibril. Dan ini langsung diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Dan sangat masyhur kisahnya dalam Ibnu Hisham itu, ketika Rasulullah SAW kemudian hijrah, yang menggantikan posisi waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan posisinya adalah posisi yang sangat menegangkan, dan pemuda yang sangat berani itu bernama Ali menggantikan. Dan ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, dan ini yang kemudian sering kita dengar dan sering kita lakukan, padahal membaca ayat ini untuk mengelabui musuh itu hanya terjadi satu kali saja, ya Rasulullah SAW. Kita kemudian membaca ayat ini tidak kemudian terjadi lagi. Itu namanya mukjizat. Karena mukjizat itu satu kali, dan seorang nabi itu tidak pernah menyangka kalau itu adalah terjadi pada dirinya. Itu namanya mukjizat, dan tidak akan pernah terjadi lagi sampai akhir zaman. Beda dengan karomah atau yang lainnya. Mukjizatnya adalah ketika Rasulullah kemudian keluar bersama Abu Bakar dari rumahnya, kemudian
Rasulullah SAW mengambil tanah atau debu dan melemparkan kepada penjaga waktu itu, kafir Quraisy, sambil membaca surat Yasin, awal surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Maka tabir itu menutup mata-mata kaum musyrikin waktu itu, mata penglihatan, sehingga mereka tidak bisa melihat siapa yang lewat. Dan ternyata Rasulullah SAW. Nah, ayat ini kemudian jangan kemudian pelintir dan kita praktekkan untuk kemudian kita praktekkan di akhir zaman itu tidak berlaku lagi. Walaupun ayatnya tetap ada, tapi untuk umatnya kemudian untuk kita kekebalan dan sebagainya itu jangan pernah dilakukan karena akan mengarah kepada kesyirikan. Inilah peristiwa momentum terbesar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu hijrah. Sekali lagi, orang yang hijrah, kita yang hijrah dari negeri kafir, hijrah dari pekerjaan yang buruk, hijrah dari hati yang hasad, hati yang dengki, maka sekali lagi iblis akan menunggu kita di persimpangan jalan. Untuk apa? Untuk menghalau orang berhijrah. Siapa yang menghalangi? Di antaranya yang terberat adalah keluarga kita sendiri. Bayangkan Rasulullah SAW dihalangi oleh pamannya sendiri. Mungkin di keluarga kita, ketika kita ingin hijrah dari pekerjaan yang haram, wah sudah posisi kita direktur misalnya, posisi kita di perusahaan itu atau pekerjaan itu, kemudian posisi yang tinggi, gajinya banyak, maka salah satu yang menghalangi kita dari hijrah itu adalah keluarga kita sendiri. Pamankah, ayahkah, anakkah, atau yang lainnya. Maka yakinlah bahwa Allah akan menurunkan malaikatnya yang tidak bisa kita lihat. Oleh karena itu mari kita bersabar dengan hijrah ini. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sahabat yang rela meninggalkan dunia untuk hijrah ke Madinah yang sangat terkenal adalah kisah seorang Suhail Ar-Rumi. Suhail Ar-Rumi adalah seorang pebisnis yang luar biasa. Ketika di Mekah kemudian ingin hijrah, dihalangi oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy, dan mereka menanyakan, "Wahai Suhail, apakah engkau ingin hijrah ke Madinah? Apakah engkau tidak takut hartamu habis?" Maka kata Suhail, "Wahai kaum Quraisy, kalau kalian ingin hartaku, ambil semua. Saya akan berhijrah sendirian ke sana." Suhail Ar-Rumi meninggalkan bisnisnya dari Mekah itu, pindah ke Madinah. Nol, kembali dari nol. Kemudian bisnis. Kemudian bisnisnya, kemudian pekerjaannya mulai kemudian berkembang di Madinah karena doa Rasulullah SAW. Ya Allah, berkahi harta Suhail Ar-Rumi. Doa khusus dari Rasulullah SAW. Sehingga harta Suhail, bisnis Suhail, pekerjaan Suhail menjadi berkah dan banyak di kota Madinah. Dan yang lainnya seperti Abdurrahman bin Auf, kemudian meninggalkan hartanya juga yang ada di Mekah, dan dia kembali membangun bisnisnya di kota Madinah. Dan yang pertama kali yang dia cari adalah pasar. Dan itulah momentum hijrah yang mereka pakai untuk apa? Untuk kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Utsman bin Affan pun begitu, ketika ditawari sumur untuk memberikan minum kepada kaum muslimin pada waktu itu Rasulullah SAW menawarkan surga kepada Utsman. Siapa yang mau surga, maka belilah sumur ini. Maka sumurnya Utsman bin Affan terus mengalir sampai hari kiamat yang ada di Makkahul Mukarramah yang dikenal dengan sumur Utsman. Maka kalau kita kemudian meninggalkan suatu karena Allah, itulah kaedahnya. Man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, apakah barang, istri, atau siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala, awwadahullahu khairam minhu,
maka Allah akan menggantikan sesuatu itu yang kita tinggalkan, itu pekerjaan, lapangan pekerjaan, keluarga, akan diganti oleh Allah, bahkan yang lebih baik dari apa yang kita tinggalkan. Mari kita berdoa semoga Allah SWT menjadikan kita istiqomah dalam hijrah ini, menjadikan kita istiqomah dan dalam jalan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma akhrijna minan nadawati ilan nasihah. Allahumma akhrijna minadh dhalalati ilal hidayah. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.